Cerita dimulai dengan memperlihatkan anak laki-laki bernama Bruce Wayne yang tidak sengaja terjatuh ke dalam sebuah sumur. Tak lama setelah itu, ayahnya bernama Thomas Wayne datang menyelamatkannya dan memberinya nasihat kalau kita jatuh maka artinya kita sedang belajar untuk bangkit lagi. They were afraid of you. Afraid of me? Di hari berikutnya mereka yang sedang menaiki kereta buatan dari perusahaan keluarga Wayne, Thomas mengajarkan kehidupan pada Bruce kalau di balik gedung-gedung yang mewah ini ada banyak orang yang hidupnya kurang beruntung. Dan karena hal itu keluarganya membuat transportasi ini dengan harga yang sangat murah agar semua kalangan dapat menikmatinya. Lalu saat di acara teater, Bruce merasa takut dengan pertunjukan itu karena menampilkan kelelawar yang membuatnya trauma dan ingat saat di dalam sumur itu, akhirnya ayah dan ibunya mengajak Bruce keluar teater untuk menenangkannya. A little bit of opera goes a long way. Let's go. Namun saat akan pulang, tiba-tiba seorang perampok bersenjata bernama Joe Chill meminta dompet beserta perhiasan yang dipakai oleh istrinya dan saat sudah diberikan, tiba-tiba Bruce akhirnya dibawa ke kantor polisi dan ditenangkan oleh polisi bernama James Gordon dan kabar baiknya Joe Chill sudah tertangkap dan akan dijatuhi hukuman. Lalu setelah kedua orang tuanya meninggal, Bruce dibesarkan oleh kepala pelayan yang setia kepada keluarga Wayne ialah Alfred. I miss you so much. So do I, Master. Setelah belasan tahun berlalu, Bruce kembali dari kuliahnya di luar negeri dengan tujuan untuk menghadiri sidang dari Joe Chill dan dia berniat balas dendam dengan membunuhnya di dalam persidangan. Lalu di dalam persidangan ternyata hukuman dari Joe Chill sudah ditangguhkan oleh hakim karena sudah bersaksi atas kejahatan bos mafia bernama Carmine Falcone yang membuat Bruce pun sangat kecewa dan saat di luar Bruce yang akan melakukan aksinya menembak Joe pun tiba-tiba dia pun dibunuh oleh anak buah dari Carmine Falcone. Lalu Rachel, teman kecilnya yang kini sudah menjadi seorang jaksa wilayah, dia membawa Bruce untuk pergi. Saat di dalam mobil, Bruce mengakui kalau dirinya akan membunuh Joe dengan tangannya sendiri, namun Rachel langsung menampilinya karena hal itu bukanlah keadilan melainkan balas dendam. Your father would be ashamed of you. Dan Rachel langsung membawanya ke sisi lain Gotham untuk menunjukkan kalau di tempat ini banyak sekali kejahatan, narkoba yang merusak para masyarakat dan dia juga membawanya ke tempat dari dalam semua itu ialah markas Carmine Falcone. Setelah Bruce pikir-pikir kalau omongan Rachel ada benarnya, dia pun langsung membuang senjata itu dan langsung menemui Carmine Falcone secara langsung. You're taller than you look in the tabloids, Mr. Wayne. You could have just sent a thank you note. Kedatangan Bruce ke sini bukanlah untuk mengucapkan terima kasih karena sudah membunuh Joe, melainkan Bruce menyampaikan kalau tidak semua orang di Gotham dapat dia taklukkan. Namun Carmine yang tidak mau kalah, dia juga mengancam kalau koneksinya tidak main-main, dimulai dari anggota dewan, polisi, dan seorang hakim yang membantunya menjadi kebal hukum dan dapat melakukan hal seenaknya. Semenjak itu Bruce memutuskan pergi jauh dari Gotham dan menjalani kehidupannya sebagai seorang kriminal selama 7 tahun yang dimana semata-mata hanya untuk memahami pikiran para penjahat dan menaklukkan rasa takutnya serta dia dimasukkan ke dalam penjara karena mencuri properti milik perusahaannya sendiri. Selama di penjara kehidupannya hanya seputar bertarung dan membela diri yang membuat dia pun harus dipisahkan ke sel isolasi khusus. Di sana pria bernama Drukat tiba-tiba mendatanginya karena tahu kalau Bruce besok akan dibebaskan dan Drukat juga paham kalau Bruce sangat membenci kejahatan. Dia langsung mengajaknya untuk bergabung ke Liga Bayangan yang dipimpin oleh Ra's al Ghul karena Bruce akan menemukan arti yang selama ini dia cari. Want to achieve something, there is a rare blue flower. Keesokan harinya saat bebas, Bruce langsung menuju ke tempat yang Drukat kasih tahu padanya dan dia juga tidak lupa memetik bunga langka sebagai tanda kalau Bruce sudah mengikuti arahannya. Ra's al Ghul. Nero no.
Di sana Drukat yang tahu kalau Bruce sudah kelelahan, dia langsung mengajarnya untuk mendidiknya kalau mau tidak peduli tentang adil atau curang, dan selama di sini jika Bruce tidak menaklukkan rasa takutnya sendiri, maka dia akan kehilangan nyawanya. Skillet! This is... And you are afraid. But not of me. Bruce di sana menjalani latihan yang sangat keras di mana dia harus menerima kenyataan, melatih fisiknya, memahami hal-hal yang harus dilakukan seorang ninja, dan Bruce juga dipaksa untuk mengedepankan tekadnya daripada amarahnya saja. A killing stroke. You have sacrificed sure footing for us. Lalu Drukat juga menceritakan kalau dia memiliki seorang istri yang tewas dibunuh, dan sama seperti Bruce yang dipaksa untuk mengetahui kalau di luar sana ada orang yang sangat jahat dan harus dilawan tanpa ragu, maka Drukat menyarankan pada Bruce untuk membalas dendam, namun sayangnya hal itu tidak berhasil untuk Bruce karena dia sudah pernah menjalani kehidupan sebagai seorang kriminal yang merubah pandangannya terhadap orang yang melakukan kejahatan. Lalu tiba di mana ketika Bruce sudah menguasai semua ajaran yang diberikan Drukat padanya, sebagai ujian terakhir mereka membawa seorang pembunuh ke hadapan Bruce untuk dieksekusi. Namun Bruce menolaknya karena dia masih memiliki hati nurani, dan karena terus dipaksa, akhirnya... What do you do? Bruce membawa Drukat pada masyarakat sekitar untuk menyelamatkan nyawanya, dan dia pun akhirnya pergi ke bandara karena Alfred sudah menjemputnya. Master Wayne. Setelah 7 tahun menghilang, Bruce akhirnya memberitahu rencananya pada Alfred kalau dia akan memerangi para penjahat di Gotham bukan sebagai Bruce Wayne, melainkan sebagai sebuah simbol yang akan menakuti mereka. Sedangkan di tempat lain, orang ini bernama Dr. Crane sedang menjadi pembela untuk para mafia di pengadilan. Karena hal itu, Rachel langsung menyecarnya yang membuat Dr. Crane pun pergi. Or the corrupt. Ternyata Crane memang sengaja membantu Carmine untuk membebaskan para anak buahnya yang terjerat hukum, dan Crane ingin menyudahi kerjasama mereka karena bosnya sebentar lagi akan datang ke Gotham. Dealist, huh? Well, there's an answer to that too. Kembali pada Bruce yang melihat kalau ada kelelawar terjebak dalam rumahnya, dia pun menyadari kalau sarang mereka berada di dalam sumur itu. Bruce pun langsung masuk ke dalam untuk menelusurinya. Dan keesokan harinya saat para staf di perusahaan Wayne sedang mengadakan rapat, orang ini bernama Earl sebagai orang yang mengurus perusahaan Wayne setelah Thomas meninggal. Dia pun tidak percaya dengan kedatangan Bruce Wayne yang telah lama hilang. Eye on the ball. Enterprises, Mr. Earl. I'm sure they'll call back. You're supposed to be dead. Bruce? Kedatangan Bruce ke sini karena dia ingin mengenal perusahaan yang didirikan oleh ayahnya, yang dimana dia tertarik dengan divisi sains dan dijalankan oleh Mr. Fox. Saat bertemu Fox, dia menjelaskan pada Bruce kalau dia diturunkan jabatannya oleh dengan alasan yang tidak jelas, sambil Fox menjelaskan kalau di divisi ini mereka memproduksi barang-barang untuk militer. Salah satunya ialah armor anti peluru yang membuat Bruce sangat tertarik untuk meminjamnya dengan alasan akan dipakai untuk menelusuri sebuah gua. Yeah, you know cave diving. Lalu Bruce kembali menelusuri gua itu untuk memahami area di sana dan membuat perencanaan pembangunan yang nantinya akan jadi tempat kerjanya, dan Bruce juga mulai mengecat armor itu dengan warna hitam. Ternyata barang-barang itu dipakai untuk menutupi identitasnya, dan dia langsung menodongkan pistol pada Gordon dan menanyakan mengapa Carmine Falcone masih saja belum ditangkap padahal dia setiap minggunya menerima narkoba. Lalu Gordon menjelaskan kalau Carmine sudah menyuap banyak orang penting di kota ini, namun ada satu cara ialah dengan menekan Hakim Faden dan menggunakan jaksa yang cukup berani seperti Rachel, dan Bruce pun langsung pergi.
Karena melompat dari atap sakit, akhirnya Bruce kembali pada Fox dengan meminta bahan yang bisa dia pakai untuk terjun dari atas dengan alasan kali ini Bruce akan olahraga terjun payung. Namun Fox yang tidak bisa dibohongi, akhirnya dia menanyakan padanya yang membuat Bruce akhirnya menjelaskan tujuan yang sebenarnya. What's that? Lalu mereka mencoba kendaraan off-road militer yang dilengkapi persenjataan yang membuat Bruce pun sangat tertarik. Dia pun meminta mobil ini dengan warna hitam. So what do you think? Does it come in black? Setelah itu Bruce menyadap obrolan dari Carmine dengan Flash, seorang polisi yang bekerja sama dengannya, dan mendengar kalau mereka akan menghabisi Rachel karena dianggap sebagai ancaman. Akhirnya Bruce pulang ke gua itu untuk menyempurnakan kostumnya yang diberi nama Batman. Lalu saat Carmine dan anak buahnya yang ditemani oleh Flash sedang menyelundupkan narkoba, mereka pun satu persatu langsung dihabisi oleh Batman. Karena sudah melihat kebrutalan yang terjadi, Carmine langsung kembali ke dalam mobilnya. Tapi I'm Batman. ya, dia pun diikat di atas markas polisi yang membuat semua orang di sana menjadi heran. Lalu di tempat lain, Rachel yang akan dihabisi oleh anak buah dari Carmine, tiba-tiba mereka pun lari yang membuat Rachel pun kaget kalau ada orang seperti kelelawar sudah menyelamatkan nyawanya, dan Batman memberitahunya kalau Rachel nyawanya sedang terancam karena dia sudah mengganggu Carmine. To get things moving. Everything okay? Keesokan harinya Bruce diberitahu oleh Alfred kalau serangan dramatisnya masuk berita yang membuat Bruce pun menjadi senang. No way to bury it now. Maybe so. Sedangkan di perusahaan Wayne, Earp mendapatkan laporan kalau kapal pengiriman sudah dibajak yang membuat alat canggih untuk menguapkan persediaan air pun menjadi hilang. It uses. The damage to the ship was catastrophic. Missing. Lalu Dr. Crane menjenguk Carmine yang kini sudah menjadi tahanan. Dia pun meminta tolong padanya untuk menutupi obat yang diselundupkannya agar tidak diperiksa oleh polisi. Namun Crane yang sudah merasa muak, akhirnya dia menyemprotkan gas halusinasi agar Carmine menjadi gila. But these crazies, they can't stand it. Setelah itu Crane memberitahu polisi ini kalau Carmine memang gila dan dia akan memindahkannya ke RSJ Arkham. Sedangkan di tempat lain, Batman mendatangi rumah Gordon dan memberitahunya kalau mitranya sudah bekerja sama dengan Carmine, namun Gordon tidak bisa berbuat apa-apa karena dia akan menutup mulutnya. Akhirnya Batman pergi untuk membuatnya berbicara. Where were the other drugs going? Akhirnya Flash memberitahu kalau ada sesuatu di dalam obat bius itu yang entah itu apa, dan lokasi penyimpanannya berada di Pulau Naro, yang membuat Batman pun pergi meninggalkannya. Batman mendatangi lokasi tersebut yang ternyata di saat bersamaan Crane bersama anak buahnya ke sana juga untuk membakar tempat ini agar menghilangkan barang bukti dan... Having trouble. Take a seat. Albert. Gary takes himself to the seat. You look like a man. Keesokan harinya Bruce tersadar karena sudah diberi penawar oleh Fox dan dia memberitahu kalau penawar itu akan membuatnya kebal terhadap gas halusinasi. I analyzed your blood. Alfred, always a pleasure. Lalu di luar, Rachel mendatangi Bruce untuk memberikan hadiah ulang tahun padanya. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon kalau Carmine akan dipindahkan ke RSJ Arkham yang berada di Pulau Naro, dan Bruce mendengar itu langsung kembali ke markas bawah tanahnya.
Sedangkan di kantor Wayne, Fox tiba-tiba dipecat oleh Earl dengan alasan yang tidak jelas. Di RSJ Arkham, Rachel merasa aneh dengan Carmine yang tiba-tiba menjadi gila saat keputusan pengadilan akan diselenggarakan. Akhirnya dia akan melakukan tes darah terhadap Carmine karena mencurigai ada sesuatu, dan Crane yang takut langsung membawa Rachel untuk melihat kerjaannya. The medicine. This is where we make. Crane akhirnya membongkar kalau dia bersama timnya sedang membuat obat untuk dialirkan ke masyarakat Gotham, dan Rachel yang lari pun akhirnya harus tertangkap. Dan Batman pun tiba-tiba datang. What do we do? The Batman. Now go. Crane terkena senjata makan tuan yang membuatnya berkata jujur kalau dia bekerja untuk Ra's al Ghul, dan Batman yang mendengar itu pun menjadi kebingungan. Namun sayangnya para polisi sudah datang untuk mengejar Batman karena dihasut oleh Flash yang membuat Gordon akhirnya masuk duluan untuk bertemu dengannya, dan Batman segera menitipkan Rachel padanya. She's fading. We gotta go. He is in a vehicle. Singkat cerita, setelah berhasil lolos dari kejaran polisi, Rachel yang sudah sadar karena dikasih penawar, akhirnya Batman memerintahkan Rachel untuk memberikan 2 penawar ini, di mana yang satu untuk Gordon dan yang satu laginya untuk diproduksi massal, dan Rachel akan dibius karena Batman akan memulangkannya ke rumah. Sedangkan di TKP, Gordon yang sudah mengetahui rencana Crane dari Batman kalau dia akan meracuni warga Gotham, dia pun merasa aneh kalau hingga saat ini efeknya masih belum terasa. Lalu orang ini memberitahu kalau pemicunya harus dihirup dulu. Lalu Bruce kembali untuk menghadiri acara ulang tahunnya, namun tak disangka di sana ada Drukat dan dia adalah Ra's al Ghul yang sebenarnya. Lalu untuk menghindari korban, Bruce berpura-pura mabuk dan mengusir semua tamu yang ada di sana. Very far from the trade, Mr. Wayne. Leave. The party's over. I'm using. Drukat memberitahu kalau racun itu terbuat dari bunga langka yang pernah Bruce bawa, dan tujuannya untuk disebarkan di kota Gotham agar para warga mati dalam ketakutan karena kejahatan dan korupsi di Gotham sudah tidak bisa terselamatkan seperti di Konoha. Their deaths galvanized the city into saving itself. I am gonna stop you. You burned my house and left me for dead. Consider us even. No one comes out. Make sure. Setelah para Liga Bayangan pergi, Alfred menyelamatkan Bruce dan membawanya ke bawah tanah. Sedangkan para anggota Liga Bayangan yang menyamar jadi polisi, mereka pun membebaskan para kriminal yang sakit jiwa di Arkham termasuk Crane. Dan Rachel yang sudah sadar, dia memberikan obat itu pada Gordon. Unless he's got some way of getting that crap into the air. Lalu Ra's bersama anggotanya mengaktifkan alat itu yang membuat air di dalam kota Naro menguap dan orang yang menghirupnya menjadi berhalusinasi. There's nobody left to send in. I'm on my own? Batman pun kembali dan memberitahu pada Gordon kalau rencana Ra's ialah membawa alat itu menggunakan monorail karena sejalur dengan saluran pump, dan jika berhasil masuk ke dalam menara Wayne yang di bawahnya terdapat pusat air, maka kota Gotham akan diselimuti racun. Untuk mencegah hal itu, Gordon diminta untuk mengendarai mobilnya dan menembak jalur kereta di dekat menara Wayne.
Sedangkan di tempat lain, Rachel yang dikejar oleh Crane menggunakan kuda, akhirnya dia menyetrumnya. Namun Rachel yang terpojok dikepung oleh para penjahat, tiba-tiba Batman datang menyelamatkannya dan dia membongkar identitasnya kalau Batman adalah Bruce. Bruce? The water supply right across the whole city. Section, turn right. At the next Batman langsung mengejar Ras naik ke atas kereta dan mereka pun bertarung. Sedangkan di tempat lain, Gordon yang sudah sampai di bawah jalur tiang kereta, dia pun langsung menembaknya. Saat jalurnya sudah jatuh, posisi Ras juga sudah terpojok dan meminta pada Bruce untuk membunuhnya, tapi Bruce langsung menolaknya kalau dia akan sengaja meninggalkan Ras dan tidak akan menyelamatkannya. Keesokan harinya setelah semuanya beres, Earp pun dikagetkan dengan kehadiran Fox di ruangannya yang membuat dia pun menelpon Bruce dan diberitahu kalau Earp sudah dipecat dan posisinya digantikan oleh Fox. Didn't you get the memo? Lalu Rachel akhirnya mengungkapkan rasa cintanya pada Bruce, tapi dia menyadari kalau mereka hanya bisa bersama di saat kota Gotham sudah tidak membutuhkan Batman. Dan di malam harinya Gordon yang memanggil Batman dan kini dia sudah naik pangkat, dia pun memberikan kartu misterius berupa gambar Joker padanya dan cerita pun tamat.